seputar kurban. Mungkin saja di antara bunda sekalian ada yang rencana nak kurban, maka sangat layak materi ini saya hadirkan supaya menjadi bekal agar ibadah kurban kita nanti diterima dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pertama, kurban itu adalah ibadah yang disyariatkan. Dalilnya terdapat di dalam Quran, terdapat juga di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, kalau dia dalil Quran, pada surah yang kita semua hafal, kalau tidak hafal kelewatan sekali. Dalam Quran surah Al-Kautsar ayat yang kedua, Allah berfirman, setelah ayat yang pertama Allah berjanji akan memberikan nikmat yang banyak bagi hambanya, namun pada ayat yang kedua Allah memberikan syarat. Apa kata Allah? Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kalian dan berkurbanlah. Berarti perintah kurban langsung terdapat di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada hadis yang diriwayatkan dari ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata beliau, ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah ta'ala min idraqid dam. Nabi bersabda, tidak ada satu amal ibadah yang lebih utama yang dilakukan oleh manusia pada hari Nahr. Kapan hari Nahr itu? 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kecuali aku berkurban. Ini amal yang sangat sempurna kalau dilakukan pada 4 hari yang saya sebut tadi. Mengapa demikian? Nabi bersabda, innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Karena sesungguhnya binatang yang kita sembelih pada hari raya Idul Adha itu di hari kiamat nanti datang dia menjadi saksi untuk kita, bahkan dengan tanduknya, dengan rambut bulunya, atau juga dengan kukunya, semua jadi saksi kebaikan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatibu biha nafsa, maka sucikan diri kalian dengan berkurban. Maka ibunda sekalian, ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Artinya kurban ini perintah yang sangat kuat di dalam agama. Di Quran ada, di sunnah juga ada. Bahkan Nabi berjanji, orang yang berkurban dia akan beruntung bukan hanya di dunia. Di dunia dia bisa menikmati daging kurbannya berbarengan dengan berbagi dengan orang miskin. Tapi di akhirat dia yang berkurban tidak sia-sia. Apa sebab? Semua yang ia kurbankan sampai tanduk dan kuku binatang itu di hari kiamat menjadi saksi di hadapan Allah untuk kita memberatkan timbangan amal baik kita. Paham? Nah. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau dalilnya jelas dan sudah kita tahu, sekarang hukum berkurban itu apa? Apakah hukumnya wajib? Apa kurban hukumnya sunnah? Apa kurban hukumnya mubah?
Yang mana yang benar? Menurut mayoritas ulama, termasuk madhab kita Imam Syafi'i, al-udhiyatu sunnatun muakkadatun. Kurban itu hukumnya sunnah, bukan wajib, sunnah. Tapi sunnahnya sangat ditekankan. Apa artinya? Wa yukrahu tarkuha ma'a qudrati 'alaiha. Makruh hukumnya, ibu sekalian, kalau kita mampu tapi sengaja tidak berkurban. Mobilnya digerasi ada Tigo, Pajero Sport Siko, Toyota Innova yang baru Siko, Toyota Veloz Siko, 3 mobil. Lebaran haji tidak galak berkurban, makruh hukumnya. Tapi tidak sampai haram, makruh saja. Artinya apa? Dibenci, tidak mau kasih dengan Allah, dapat nikmat, tidak mau berkurban. Harusnya kalau mobil banyak, rumah pun banyak, jangan tidak berkurban. Minimal dalam rumah kita Siko berkurban jadilah. Hanya saja tidak sampai wajib. Kalaupun dia maksa ke diri tidak galak berkurban, padahal dia mampu, tidak sampai berdosa besar. Hanya saja makruh hukumnya. Paham? Kecuali menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, ini sekedar ibu tahu ya. Kata Imam Abu Hanifah, kurban itu wajib bagi yang mampu. Berarti kalau ada orang sengaja tidak berkurban padahal dia mampu, berdosa hukumnya. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, apa hukumnya? Sunnah yang muakkadah. Paham? Tapi semua ulama sepakat kurban ini bisa berubah jadi wajib hukumnya, ibu. Semula sunnah kan, bisa jadi wajib. Kapan dia bisa menjadi wajib? Ayyan zawaha, jika kurban itu dinazarkan. Tahu nazar? Contoh, suami ibu ngomong, kalau kaget sebelum lebaran haji, duit proyekku cair termin yang ketiga. Berapa cairnya? 300 juta. Aku nazar nak berkurban 1 ekor kambing lebaran haji nanti. Oh, tahu-tahu seminggu sebelum lebaran haji, cairnya setnya tuh, ada setnya 300 juta cair. Kalau sudah cair duitnya, sebelumnya dia bernazar nak berkurban, maka berkurban statusnya berubah atau tidak? Berubah. Bukan lagi sunnah, tapi menjadi wajib. Kenapa jadi wajib? Karena dinazarkan. Paham? Sama ibu-ibu, ada yang janda, tak, kalau sebelum lebaran haji aku dilamar dulu kayo, aku nazar nak berkurban 1 ekor kambing, kayak kambing beok yang besar umur 3 tahun gitu. Wow. Ternyata tanggal 8 Zulhijjah dilamar dia. Ada kudo dari dusun Tumpatan Sekayu datang, oke keren, ngelamar. Terwujud kan yang dia nazarkan. Berarti ketika lebaran haji wajib tak dia berkurban? Wajib. Kalau dia tidak, sengaja dia lalaikan, berdosa dia, tidak menepati janji nazar. Paham? Nah, jadi kalau kurban ini janjinya nazar, maka bukan lagi sunnah, dia berubah jadi wajib. Nah, kira-kira ibu-ibu di sini kaget kurban nazar atau kurban yang sunnah? Oh, sunnah. Kira ada yang nazar tadi ya. Baik, jadi paham ya? Kurban asalnya sunnah, tapi bisa juga berubah menjadi wajib. Oke. Kemudian kita sekarang masuk mengenai binatangnya.
Apa yang dikorbankan ini? Tidak boleh sembarang binatang, kata para ulama. Yang boleh dikurbankan hanya dari 3 jenis saja. Pertama, wala takunu illa minal ibil. Berkurban boleh dengan binatang yang namanya unta. Ada di sini kakek kurban pakai unta. Sesuai katil kita unta ya. Pergi dulu ke Arab sana baru pacak berkurban dengan unta. Wal baqari. Yang kedua dengan sapi. Disikap banyak sapi. Sapi Jawa ada, sapi Bali ada kan? Ada, boleh. Semua jenis sapi termasuk kerbau sah. Kalau presiden dulu dia di Istiqlal Jakarta kurbannya sapi Australia, beratnya 1 ton. Itu luar biasa. Jadi semua jenis sapi boleh. Dan yang ketiga wal ghanam, kambing dan saudaranya. Kambing Jawa, kalau di Palembang sini di pinggir jalan tuh kaget banyak buka lapak itu kambing Jawa atau kambing kacang. Boleh juga pakai ad-dha'nu, domba, biri-biri. Atau kalau di Arab sana kambing liar namanya kibas, boleh. Pokoknya jenis kambing dan keluarga kambing sah dijadikan binatang kurban. Maka dari 3 inilah boleh hewan itu disembelih: unta, sapi, kambing. Selain daripada ini tidak sah. Kakek andai koyong, buka tat kurban kakek lebaran haji. Siapa yang kurban? Ngape anak beranak, gale-gale kurban. Woi, betul ringkini yang ngomong ini. Itu tanya, kamu kurban apa? Kami sembelih bebek begitu. Bukan kurban untuk bebek. Kurban tidak sah kecuali dengan 3 binatang tadi. Kalau kurban dengan bebek bukan kurban namanya, korban namanya. Saya korban. Itu larinya sedekah biasa. Kalau kurban pengen dapat pahala yang janji Nabi tadi, harus dengan sapi, unta atau jenis kambing. Ini jenisnya. Lalu yang berikutnya ada umurnya. Walau kita beli kambing, beli sapi, kalau tidak cukup umur, tidak sah juga. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, la tadbahu illa musinnah. Tidak boleh kalian menyembelih binatang kurban kecuali sudah musinnah. Musinnah itu 2 makna. Pertama sudah cukup umur, atau yang kedua gigi susu binatang itu sudah lepas ganti dengan gigi dewasa. Sama baik, maksudnya cukup umur. Nah, catat ini, jangan salah beli. Kalau kakek beli kambing, beli sapi, kalau ibu nanti kurbannya kambing Jawa yang banyak dijual di Ito sini, umurnya adalah malahu sanatani. Menurut mazhab Syafi'i, kambing itu umurnya minimal 2 tahun. Cari yang 2 tahun. Biasanya kambing 2 tahun itu besok badannya. Harganya di pucuk 3-4 juta. Ini yang paling sempurna kalau pengen korban kambing. Tapi kalau misal duit kita pas-pasan, cuma ada 2,5 juta, mentok 3 juta, atau stok kambing yang umur 2 tahun habis, maka boleh menurut mazhab Imam Abu Hanifah, menurut mazhab Maliki, dan menurut mazhab Hambali, boleh kambing itu minimal umurnya 1 tahun, sudah masuk tahun kedua, dengan syarat gigi susunya sudah lepas dan sudah tumbuh gigi dewasa. Tapi kalau duit kita banyak, cari yang 2 tahun itu lebih aman, pasti sudah dewasa. Tapi kalau pas-pasan cuma ada 2,5 juta, itu biasanya cuma pacar yang setahun lebih. Dan apa? Dia sah menurut 3 mazhab yang lain.
Bagaimana kalau dia sapi? Nah, kalau dia sapi, malahu sanatani, umurnya minimal 2 tahun kalau sapi, sama 2 tahun. Itu paling minimal 2 tahun. Kalau dia 3-4 tahun lebih bagus, lebih besar lebih bagus. Tapi biasanya lebih besar itu lebih bagus, lebih mahal. Ya sesuaikan dengan budget. Kalau kita di rumah wong 7 pengen kurban, kalau ada set 17 juta, itu dapat yang 2 tahun dapat. Tapi kalau nak yang 3 tahun, yang 4 tahun yang besok badannya itu di atas 20-25 juta. Sekarang mahal, ya. Sekarang ini mahal kalau sapi, kambing juga belok Kalau unta bagaimana? Wa minal ibili ma bihi khamsu sinin. Kalau unta itu minimal 5 tahun. Kita tidak usah mikir unta, tidak suai isi unta ya. Kami dulu waktu di Kuwait, kami pernah di Kuwait 2010-2012. Kuwait itu di bawah Irak, di atas, di samping Saudi, di atas Qatar. Oh itu kami setiap hari kalau lewat jalan tol itu ketemu dengan peternak unta. Kalau untanya menyeberang tol harus berhenti. Dan untanya itu diternak mungkin ada ratusan jumlahnya, besar-besar sekali. Nah orang situ biasa kalau dia kurban tidak dengan kambing, dengan unta. Sapi jarang di situ. Yang ada unta. Nah kalaulah kali ini haji, berangkat haji, korban dengan unta di sana, maka cari unta minimal 5 tahun. Apa saya harus beritahu ini? Sebab tidak semua tukang yang jual binatang kurban berfikih. Dan semua pernah belajar kitab, dan semua jangan-jangan ada aktif yang pernah belajar ini. Kebanyakan, tidak semua ya, tapi kebanyakan di luar sana, ibu bisa buktikan. Di dalam otak yang jual kambing dan sapi itu, dalam pikiran mereka yang penting dagangan laris. Nak cukup umur atau tidak urusan bapak kau ini. Yang bapak ini. Ini mereka yang tukang jual Tuhan itu pikirannya. Makanya kita yang mesti cerdas, teliti sebelum membeli. Benar kata nenek kita, orang tua kita dulu, teliti sebelum membeli. Tanya, ikat di kambing berapa umurnya? Sampai dah setahun. Oh ini kurang, 5 hari lagi setahun. Ikut giginya masih gigi susu. Tidak sah, jangan dibeli. Tapi kalau dia sudah cukup umur, kita cek giginya sudah lewat, sudah lepas dari gigi dewasa, belilah. Karena itu insya Allah sah sebagai binatang kurban. Paham ya? Wa yastawi fi dzalika adzakaru wal unsa. Nah ini kadang-kadang bertanya, boleh tak berkurban sama akikah juga? Boleh tak yang disembelih itu kambing betina? Karena ada yang ngomong tak boleh, harus yang jantan. Padahal di dalam kitab fikih yang ditulis oleh para ulama, dua-duanya boleh. Nak menyembelih kambing yang jantan boleh, nak menyembelih kambing betina juga boleh. Tak masalah, tak usah ragu. Sudah disebutkan para ulama. Jadi kalau misalkan tak kasih stok yang jantan, sisa yang betina, betina ini kambing 10 tahun umurnya, sudah beli, sah hukumnya. Walau kalau ada yang jantan, lebih afdol yang jantan. Tapi boleh kalau pengen berkurban atau punya cucu lahir akikah, boleh dengan kambing betina. Paham? Kemudian kalau ibu nanti kurban, ibu yang kurban, kambing itu atas nama ibu, maka bagi yang berkurban sunnah nih, mulai masuk tanggal 1 Zulhijjah nanti, masuk tanggal 1 Zulhijjah, kita yang berkurban, yang rencana nak kurban, tahan diri, jangan lagi motong kuku, jangan lagi motong rambut, dan jangan nyabut-nyabut bulu yang ada di badan. Mulai masuk tanggal 1 Zulhijjah. Sampai kapan baru boleh?
Sampai kapan? Sampai binatang kurban kita disembelih baru boleh lagi kita potong rambut. Kalau bapak-bapak boleh nyukur kumis, mendeki jambang, nyabut bulu kelek boleh kalau sudah binatang kurbannya disembelih. Ada hadis diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nabi bersabda, kata beliau, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah." Kalau kalian telah melihat hilal bulan Zulhijjah. Apa maksudnya? Sudah masuk 1 Zulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan kalian berkeinginan sudah punya rencana berkurban lebaran haji, maka kata Nabi, falyumsik an sya'rihi wa adfari. Mulai 1 Zulhijjah hendaknya jangan lagi motong rambut dan jangan lagi motong kuku. Nah, ini rambut dan kuku siapa? Menurut kebanyakan ulama kita manusianya. Tapi ada sikap pendapat ulama, rambut dan kuku binatangnya maksudnya jangan dipotong. Tapi kita lebih memilih pendapat bahwa yang tidak boleh cukur rambut, potong kuku, kita yang berkurban. Karena hitopnya ini, maksud Nabi ini, orangnya, jika kalian berarti bukan, maka orangnya yang pengen berkurban, ibu-ibu kakek nak kurban atas nama ibu, ingatlah jangan lagi motong rambut ke salon kakek dulu, atau nyabut bulu kelek kakek dulu. Suami ibu nak kurban, jangan lagi masuk 1 Zulhijjah nyukur kumis, nyukur jambang, makruh hukumnya. Tak sampai haram, tapi makruh. Sekedar kita nurut sunnah Nabi. Nabi nyuruh itu, ya. Tapi kalaupun ada yang terlanjur motong kuku, ya tidak berdosa, hanya saja makruh. Paham? Nah, makanya kita tahu dengan suami ibu, kalau suami ibu pengen kurban, maka sebelum 1 Zulhijjah pergilah salon. Pendek rambut, pendek kumis, potong kuku, ya. Paling tidak kuku. Kalau ibu tidak ke salon, kuku potong. Kalau 10 hari peri tidak potong kuku, kuku kita panjang, lebaran haji kali sama hampir panjangnya. Iya loh, kalau saya ini termasuk yang super panjang kuku. Kalau sudah seminggu itu panjangnya, makanya dipotong. Nah kalinya sebelum 1 Zulhijjah, potong lagi. Suami ibu rapi kumis. Kalau masih panjang, ketika lebaran haji tidak dipotong 10 hari, alatnya sarung-sarungnya orang panjang kaki kelapa, ya kan? Makanya cukur. Catat kali, jimat di kalender 1 Zulhijjah kapan sih? Sebelum 1 Zulhijjah suruh suami ke barbershop, potong rambut, pendek rambut. Jadi lebaran haji kali masih rapi. Karena ada kawan kami ustaz lupa potong rambut dia, lupa potong kumis pas dia ke bagi Idul Adha ada emaknya nih orang yang ludah mereka kan bijak buat kumisnya. Ya orang ini kan. Makanya kita jalani sunnah Nabi bagus, tapi jangan sampai tampilan kita juga jelek. Sebelum 1 Zulhijjah kita cukur rambut. Kalau bagi suami ibu nyukur kumis silakan. Kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, ibu yang pengen kurban disunnahkan tidak lagi potong rambut, potong kuku dan memotong bulu yang ada di badan, termasuk dicabut jangan. Paham? Tapi kalau ibu tidak berkurban, tak apa. Orang ke salon nak pendek rambut, tak apa. Tapi bagi yang berkurban saja. Baik. Satu lagi. Tak terasa setengah jam ngomong. Satu lagi. Masalah urunan. Kalau sapi termasuk unta, sepakat sapi itu dan unta bisa untuk nama 7 orang. Hadisnya dari Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anha, beliau bercerita, kata beliau, naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah an al-baqarah an sab'ah wal badanah an sab'ah. Kami pernah berkurban bersama Nabi pada masa perjanjian Hudaybiyah untuk sapi 7 orang dan unta untuk nama 7 orang. Ini hadis sahih. Ini jadi dalil landasan
Kalau kakek kurban ibu dengan sapi, seekor sapi bisa urunan untuk nama 7 orang. Makanya dengan kambing, makanya dengan domba. Beredar video kakek ibu nak dekat lebaran haji, ada lagi kakek di grup-grup nge-share video almarhum Syekh Ali Jaber. Apa yang disebutkan di dalam video itu? Syekh Ali Jaber pidato ceramah. Kesalahan umat muslim di Indonesia, 1 ekor kambing untuk 1 orang. Padahal 1 ekor kambing bisa untuk sekeluarga. Ini kan pernah ada ibu dengar pidato ceramahnya. Kata beliau 1 ekor kambing untuk sekeluarga. Gara-gara nonton video beliau laju berubah gaul. Tahun itu kambing atas nama Bapak Fulan dan sekeluarga. Dan lagi atas nama 1 orang. Beliau berdalil dengan hadis Nabi, ini hadis sahih. Nabi pernah berkurban ketika beliau akan menyembelih. Beliau menyebut, Allahumma taqabbal hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terima kurban ini kambing atas nama Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Nah ini dalil, berarti kambing bisa untuk sekeluarga. Lalu bagaimana jawabannya benar? Ibunda sekalian, itu video beliau ceramah 2015. Berapa tahun lalu? 10 tahun lalu. Sekarang beliau sudah wafat. Itu video kalau tidak salah di bulan Mei atau Juni 2015. Sebulan setelah video itu viral, terjadi gejolak, ribut para ulama dan para santri. Nah, Syekh Ali Jaber ceramah macam ini. Memang pendapat itu ada, tapi bukan pendapat mazhab Syafi'i. Sedangkan kita di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i. Apa yang terjadi? Akhirnya Syekh Ali Jaber dipanggil ke kantor pusat Majelis Ulama Indonesia. Apa yang terjadi di sana? Beliau minta maaf dengan MUI dan umat Islam karena sudah menyebarkan paham tentang kurban yang tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i sehingga menimbulkan fitnah. Beliau sudah minta maaf. Bahkan sekarang beliau sudah wafat. Semoga Allah lapangkan kubur beliau. Beliau orang baik. Beliau salah tapi beliau mau minta maaf. Sayangnya dia minta maaf tidak diliput oleh media. Berarti apa kesimpulannya ibu? Video itu sudah basi, jangan disebar lagi. Kesian dengan beliau, beliau sudah wafat. Beliau sudah minta maaf. Jadi yang benar yang mana? Menurut mazhab Imam Syafi'i, 1 ekor kambing atau 1 ekor domba tetap atas nama 1 orang, tidak boleh lebih dari 1 orang. Kalau atas nama 1 keluarga, kakek ujung-ujungnya 1 kampung si kok kambing kakek, tidak sah kurbannya. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi tadi? Tadi kan Nabi berkurban atas nama Nabi dan untuk keluarga Nabi. Nah ini guna kalau belajar hadis, baca kitab para ulama, bagaimana ulama menafsirkan hadis ini. Apa kata Imam An-Nawawi dalam mazhab Imam Syafi'i? Maksud Nabi berkurban atas nama Nabi dan keluarga Nabi, pertama, itu menunjukkan kurban hukumnya sunnah kifayah. Ibu pernah dengar sunnah kifayah? Jangan-jangan belum pernah dengar kan? Yang biasanya kita dengar fardu kifayah. Ternyata sunnah juga ada sunnah kifayah. Apa artinya? Kalau dalam satu rumah tangga, misalkan ada 10, suami, istri, anak, kemudian cucu, dia kurban cuma 1 orang saja, yang lainnya tidak. Maka yang berkurban dengan 1 ekor kambing tadi sudah menggugurkan sunnah kurban bagi keluarga yang lain. Artinya apa? Yang berkurban 1 orang, keluarga lain juga dapat pahala kurbannya, walau keluarga lain tidak kurban. Paham?
namun tetap kurban kambing tadi atas nama satu orang, tidak boleh satu keluarga di mazhab Syafi'i. Maka yang berkurban misal suami, nama suami ibu Amarudin misal, maka kambing itu atas nama Amarudin disembelih. Tapi karena suami ibu berkurban, suami ibu sudah mewakili anggota keluarga yang lain yang tidak berkurban. Paham? Ini namanya sunnah kifayah. Yang kedua, Nabi menyebut nama keluarga Nabi. Kata ulama kita termasuk Imam An-Nawawi menerangkan, maksudnya adalah Nabi men-sharing pahala kepada keluarga lain yang tidak kurban. Pahala yang di-sharing Nabi bukan kepemilikan. Kepemilikan tetap milik satu orang. Satu kambing milik satu orang, itu kepemilikannya. Tapi kita yang berkurban dengan satu ekor kambing itu bisa berniat ketika kambing itu disembelih, ya Allah sampaikan pula pahalanya untuk istri dan anak-anakku yang tidak ikut kurban. Itu maksud hadis Nabi tadi. Paham? Namanya tetap satu orang, tapi orang yang berkurban itu bisa berniat men-sharing pahalanya kepada anggota keluarga lain yang tidak berkurban. Paham? Makanya dalam riwayat yang lain Nabi pernah berkurban, Nabi sebut untuk keluarga dan umat Nabi Muhammad. Ini maksudnya Nabi men-sharing pahalanya kepada keluarganya dan kepada seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, terakhir yang ketiga, ada ulama yang berpendapat memang Nabi itu berkurban atas nama banyak, satu ekor kambing, atas nama keluarga beliau, bahkan atas nama umat beliau. Tapi menurut pendapat yang ketiga, ini konteksnya khususiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus hanya untuk Nabi, tidak untuk umatnya. Ini khususiyah itu hak istimewa Nabi. Contoh lain, Nabi boleh beristri lebih dari 4, ya kan? Istri Nabi lebih dari 4, bukan nafsu. Ini perintah Allah, Nabi itu lebih dari 4 istri. Tapi kalau kita kami suami, bukan Nabi, umat Nabi, boleh tidak lebih dari 4? Haram hukumnya. Lebih dari sikok marah ibu tidak, apalagi lebih dari 4. Kenapa Nabi lebih boleh dari 4? Karena itu khususiyah Nabi, keistimewaan Nabi, dan itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu juga kurban. Jadi kurban Nabi itu khusus istimewa. Nabi bisa nyebut nama umatnya. Itu istimewa khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dari 3 pendapat ini kesimpulannya, menurut mazhab Imam Syafi'i, 1 ekor kambing kakek ibu kurban namanya satu orang, nama ibu. Misalkan namanya Rokoyah atau namanya Zubaidah binti Amir, itu satu itu saja. Tapi ibu yang berkurban 1 ekor kambing tadi, pertama kurban ibu sudah sunnah kifayah. Berarti suami ibu, anak cucu ibu yang tidak kurban sudah gugur sunnah kurbannya karena sudah diwakili oleh ibu yang berkurban. Dan yang kedua, walau ibu yang berkurban sendiri, kambing itu atas nama ibu, tapi pahalanya bisa ibu sharing kepada anggota keluarga lain yang tidak berkurban. Paham kira-kira? Itulah yang dimaksud oleh Nabi ketika Nabi berkurban, menyebut namanya dan nama keluarganya. Paham? Baik, saya kira ini saja pembahasan kita seputar kurban. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kita yang nanti akan menunaikan ibadah kurban pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Baik, sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan seputar materi boleh, jika tidak ada di luar materi juga boleh. Kami akhiri dulu dengan kalimat wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhol, dia tulis, silakan bertanya. Monggo yang ibu depan, bunda depan, silakan. Monggo. Apa lagi monggo ini?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bulan tadi sudah juga ditanyakan kalau tidak salah Pak Ustaz ya, belum puasa. Apa yang ditanyakan sebelum puasa? Sebelum puasa, masalahku ada salah puasa tadi. Ini kayaknya hari ini agak membingungkan karena ada majelis taklim ya. Jadi ada uang kas kan dari kita semua, ada sekitar 100 lebih anggota majelis taklim itu. Jadi kami ingin berkorban untuk di masjid itu seharga 3 juta kan? Urunan, ya. Ya urunan. Arisan ya. Ya, arisan. Terus kami melapor, jadi kalau macam itu pas kita melapor di panitia itu atas nama satu orang dulu dan anggota majelis taklim itu gimana caranya? Jadi begini, ada 1 ekor sapi. Ya. Sapi itu kan untuk nama 7 orang. Maka 7 orang itu ya 7 orang. Tidak boleh misal gara-gara dengar ceramah Syekh Jaber, sapi pertama untuk 7 orang. Namanya pertama nama Bapak Baldat dan sekeluarga. Tidak boleh itu. Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Hanya nama 1 orang saja. Paham? Jangan lanjut sekeluarga atas nama ibu ini sekeluarga. Ini salah paham dengan hadis Nabi tadi. Salah paham dengan penyampaian almarhum Syekh Jaber. Padahal Syekh Jaber sudah minta maaf. Pendapat yang dia sampaikan tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Jadi makna yang benar, sapi untuk 7 orang dan 7 orang itu namanya tok 1 orang. 1 orang sampai orang ke 7. Jadi 7 orang, pertama Bapak Muhammad, yang kedua Bapak Ahmad, yang ketiga nama Ibu Zubaidah, yang keempat Ibu Siti, yang kelima Ibu Aminah, yang keenam Ibu Rokoyah, yang ketujuh Ibu siapa namanya? Ibu Ana. 7. Tidak boleh pakai Ibu Ana dalam majelis, tidak sah kurbannya. Larinya sedekah di Yesus. Paham? Jadi tetap sapi 7 orang dan 7 orang itu masing-masing namanya dan tidak boleh berturunan lebih dari 7 orang. Paham? Paham, cuman maksud kita yang untuk meniatkan orang yang mau korban itu yang kan uang itu orang banyak dari majelis taklim yang 3 juta itu. Iya, dari majelis taklim, tapi tetap namanya disebut 7 orang. Ya, jadi begini, bedakan, simak dulu, bedakan urunan dengan syarif pahala. Kalau urunan sapi tetap 7 orang. Misalnya ada berapa? 30. Seorang berisi kok sapi. Nah, kakek Bu Anam pilih dari wong 30 itu 7 orang namanya ditaruh di sapi tadi. 7 orang itu yang nanti disebut oleh tukang jalan. Lalu bagaimana yang lain yang tidak disebut namanya? Tidak usah khawatir Bu. Kurban tadi kan sudah dibayar. Walau kita tidak disebut namanya, kita tetap dapat pahala kurban. Daripada kalau ibu nyebut sapi ini atas nama majelis taklim Bu Ana misalnya, majelis taklim dan disebut kontonjol, tidak sah kurbannya. Larinya sedekah di so. Lebih baik kita sahkan dulu kurbannya. Atas nama 7 orang pilih nih, siapa dari ibu banyak nih wong 7. Wong 7 ini bahasanya mewakilkan ibu yang lain. Walaupun nama ibu yang lain tidak disebut, ibu tetap dapat pahala kurban karena ibu bersumbang sih. Tapi nama yang ditulis tetap pilih 7 orang untuk sapi. Kalau kaki sekok ya, kalau sapi untuk 7 orang. Jadi kalau salah ibu tetap dapat syarif pahala kurban. Paham? Ya Pak, saya jadi mewakili 1 orang, dari 1 sapi itu 7 orang. Jadi Pak Adi ya pahala semua ya. Semua pahala dapat. Kalau yang yang 7 orang tadi supaya sah saja. Kan hadisnya jelas tuh. Riwayat Sayyidina Jabir, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah al-Baqarah an sab'a wal badana an sab'a. Kami berkurban bersama Nabi pada masa perjanjian Hudaybiyah sapi 7 wong. Kurban unta 7 orang. Tidak boleh semajelis taklim.
atas nama 7 orang. Jadi ajukan saja nama wong 7 mewakili yang lain. Yang lain tetap dapat pahala kurban karena kurban juga sunnah kifayah. Ingat tak itu sunnah kifayah? Itu kata kuncinya. Terima kasih Mas. Bagus, sama-sama bagus. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, yang wabarakatuh. saya tanyakan Pak Ustadz, tadi kan ada yang mengenai korban wajib dengan yang sunnah, Pak Ustadz ya. Kita nazar itu wajib hukumnya. Jadi yang saya tanyakan itu gimana pembagian dagingnya itu, apakah yang bernazar tadi boleh makan apa enggak gitu. Bagus sekali, bagus. Jadi kurban tadi 2 ya, simak nih. Kurban sunnah dan yang kedua kurban yang wajib. Kalau yang sunnah yang bebas lah gitu. Yang wajib apa contohnya? Nazar. Tadi kan nazar nak kawin dengan dulur, itu kawinnya sebelum Idul Adha, nazar harus dipenuhi. Bagaimana status daging kurbannya? Simak nih. Kalau kurbannya sunnah, nih. Kalau kurbannya sunnah bukan nazar, maka wong yang berkurban, kita yang kurban, dianjurkan ikut makan. Dianjurkan kita, anak, bini, suami, dan keluarga sunnah melok menikmati daging kurban. Sedikit jadilah. Ya, apa sebab? Mengharapkan barokah dari sembelihan binatang kurban. Jadi saya ulangi, kalau kurbannya sunnah bukan kurban wajib, maka wong yang berkurban juga sunnah ikut menikmati daging kurbannya walau sedikit saja. Bahkan Sayyid Sabit di dalam kitabnya Fikih Sunnah membagi 3. Kalau kurbannya sunnah bukan kurban wajib, sepertiga untuk keluarga yang berkurban, sepertiga dimasak, dihidangkan dengan kaum muslimin, dibagi-bagi boleh, dengan tetangga boleh, sepertiga lagi disedekahkan kepada fakir miskin dalam bentuk daging mentah fakir miskin. Jadi keluarga juga belok makan nyati, apa malam-malam pesta gitu. Tapi kalau kurbannya wajib, tadi tak aku yang boleh nazar itu terpenuhi. Maka para ulama mengatakan kalau kurbannya nazar berarti wajib, keluarga yang berkurban dan orang yang berkurban itu haram makan sedikit pun dari daging kurban. Tidak boleh. Apa tidak boleh? Karena yang dinazarkan itu sudah milik Allah dia. Harus semuanya disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau kurbannya nazar, ini ketentuan para ulama. Makanya ibu-ibu kalau ada nazar, kakek nak boleh nunjuk ke panitia kurban. Ini kambingnya tidak tahu, ini bapak panitia kurban, ini kambing nazar. Nah jadi panitia kurban itu tahu, berarti punya ibu ini nazar. Kakek jatah untuk ibu ini jangan dari kambing dia, dibeli dari kambing lain. Jangan dari kambing dia, karena kambingnya nazar. Paham? Karena tidak boleh kalau dia nazar, wajib. Tidak boleh kita yang berkurban dan keluarga kita nyicip sedikit pun, semuanya 100% disedekahkan kepada fakir miskin. Tapi kalau kurbannya sunnah, boleh minta paha belakang. Seperti untuk keluarga ibu, seperti dimasak-masak dibagi-bagi, seperti disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau ibu tak galak aitak, aku tak galak kambing, tak galak ambil daging sapi, dia seorang ibu kaya tiap hari makan daging. Salah. Tak apa-apa, hanya saja sunnah kalau dia kurban yang bukan yang wajib, sedikit beda lagi cik sekebok jadilah supaya dapat berkah. Paham? Ustaz, misalnya kan yang bernazar tadi, misalnya istrinya Ustaz ya. Nah nanti saya akan bernazar masih sapi. Nah di antara 7 orang itu, semua itu tidak boleh apa Ustaz? Nah, yang ibu yang bernazar saja. Berarti kakek dikira-kira bilang ini sapi bagi 7. Nah berarti yang jatah punya ibu ini tidak boleh untuk ibu ini, dia nazar. Jadi suaminya boleh, ya? Boleh. Nah jadi ini panitia kurban dia berpikir kayak makanya dia memperkirakan dari 7 potong
dari semua daging ini atas mewakili 7 orang tadi, yang punya ibu yang ketujuh ini kan nazar, jangan diberikan kepada ibu itu dan jangan juga diberikan kepada keluarga itu, termasuk anak-anak juga tidak boleh. Ya, jadi diambil dari mana? Dari jatah yang lain, ini kilo-kilo. Paham kira-kira? Ya Ustaz, ini Ustaz ya. Jadi tujuh itu termasuklah suami itu untuk satu keluarga. Ya, paham. Jadi dipotong sendiri itu, Ya. di untuk keluarga gitu. Ya. Jadi suaminya, bapaknya, mertuanya, yang anu Ya. kan Ustaz. Nah, yang ibu dari nazar. Yo, Sudah. Ibu cuma ini Ustaz ngomong kalau aku misalnya lagi berhasil gitu ya. Nah, aku nak bernazar, nak motong sapi satu atas nama ini itu nah Ustaz. Atas nama ini, Iya, atas nama 7. Iya. Oh, semuanya nazar berarti. Ya, itu yang saya tanya. Maka semua, makanya jelas-jelas ini. Makanya semua kak sapi itu nazar, tak boleh mereka makan sekeluarga boleh. Karena nazar. Mungkin tadi ibu nanya ini, uang 1 sampai 6 tidak nazar. Yang 7 ini nazar untuk dirinya dewek. Maka yang 6 tak masalah, yang 7 ini jangan membagian. Satu keluarga. Tapi kalau dia nazar, aku nak beli sapi sih kok nazar. Ya kan? Kaget namanya ini berarti semuanya nazar, maka dia dan keluarga dah sedekah. Jadi kalau kami cak uang-uangnya, bibi-bibinya boleh. Oh boleh, karena kan bukan keluarga yang wajib dinafkahi. Iya. Yang tak boleh itu keluarga yang ada dalam naungan nafkahnya tak boleh beliau makan. Tapi kalau itu pagi jauh, Iya. mama Ponaan. atau saya keponakan boleh, karena bukan keluarga. Iya. Keluarga yang dinafkahi, yang haram itu keluarga yang dinafkahi. Yang Ya, berdasar lagi. nah, dinazarkan dan keluarga yang dinafkahi tidak boleh beliau makan. Anaknya, ya kan? Bapak emaknya tidak boleh. Apalagi kalau bapak emaknya kedua nama di situ. Terima kasih Ustaz, terima kasih banyak. Tapi tetap harus ada jatah untuk fakir miskin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini suaranya siren aku. Jemaah setia. Silakan Bunda. Kami pengen nanya nih, ini yang tahun lalu ya, kejadiannya. Jadi kami ini sudah korban ya, anak, orang tua, pokoknya sekeluarga itu sudah korban, sudah daftar. Tiba-tiba ada orang datang ngantarkan sapi. Nah ini sapi tolong untuk korban siapa baik, tapi aku sudah punya nama 2 kata macam itu. Nama 2, jadi dia kasih dua nama, berarti kurang 5 lagi. Oleh si anak ini tadi tidak nanya lagi namanya anak muda ya. Dinamakannya lagi dengan nama kami, nama mertuanya, nama kami nyukupin 7 tadi. Nah itu sebenarnya kita sudah korban. Baik. Jadi macam Tidak mana? apa-apa. Sah hukumnya. Tidak apa-apa sah. Selama tercukupi 7 orang, walau kita berkurban 2 kali, berarti dapat pahala tambahan di situ. Ya, hanya saja yang menggugurkan sunnah muakkadahnya kurban yang pertama. Sedangkan kurban yang kedua ini tidak lagi sunnah muakkadah. Apa sebab? Kalau ibu sudah berkurban dengan kurban yang sama pada momen hari Idul Adha yang sama. Paham? Nah ini kan Idul Adha yang sama. Tanggal 10 ibu kurban. Tahu-tahu besoknya ada dulu ibu beli sapi bro. Jadi dia beli sapi, nah aku nunjuk nama 2 ben. Sisa nama 5 terserah kamu. Berarti dia menghadiahkan jatah yang lain untuk kita. Masuk di nama kita lagi. Maka kurbannya tetap sah. Tapi kurban itu yang kedua kali itu tidak menggugurkan sunnah kifayah lagi. Apa sebab? Karena sunnah muakkadahnya sudah digugurkan dengan kurban hari yang pertama tanggal 10 Zulhijjah. Jadi itu darinya pahala kurban yang plus saja melebihkan dapat tambahan pahala. Sah tidak apa hukum. Tapi kalau misalnya terulang lagi saat ini, itu macam mana sebaiknya itu? Nah misal saran saya nih, kalau misal terulang lagi nih, misal ada dulur ibu yang belum berkurban, nah masukin nama yang belum berkurban, nama cucu ibu.
Betul. Atau ibu sudah, kalau suami ibu sudah cucu sudah berkorban, ada lagi ponakan beli sapi kurang nama ibu, boleh menurut mazhab mayoritas dimasukkan nama almarhumah yang sudah meninggal dunia. Menurut mazhab Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sah berkurban atas nama orang yang sudah wafat meninggal dunia. Paham? Kira-kira mana ibu Syarifah? Syarifah putus ini. Ya, silakan. Mana bu? Mas? Sudah mau kasih kok berarti. Gimana mana beliaunya dok? Luar biasa. Oh, itu lagi. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, saya insya Allah kalau korban ini sudah paham. Nah, yang saya mau tanyakan ini di luar tema, nggak apa-apa ya, Ustadz ya? Tapi masih sekitar hewan yang dikorbankan. Jadi waktu saya lebaran kemarin kan umroh ya, Ustadz, umroh Ramadan. Terus pada saat itu saya tuh nggak sehat. Jadi maksudnya umroh wajib, alhamdulillah udah selesai. Terus umroh sunnah. Nah, karena sudah berada di tanah suci, rasanya sayang kalau nggak ikut. Jadi walaupun saya sakit, saya paksakan. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, kita ngambil mikotnya di Masjid Tanwin ya, Masjid Aisyah. Nah, dari sana mau pulang ke hotel karena pada saat itu bulan Ramadan itu manusianya banyak sekali, Ustaz. Jadi waktu saya pergi itu saya makan obat. Jadi untuk supaya bisa ikut yang umroh sunnahnya, saya tak puasa hari itu. Karena saya pikir puasa bisa saya ganti ketika saya pulang. Tapi kalau umroh sunnah ini kan saya nggak tahu apa. Iya, momennya itu kan. Jadi saya nggak puasa, udah ambil mikot, terus pas mau balik, kita tuh kalau sakit makan obat segar kan Ustaz ya, sekitar 2 jam 3 jam memang sudah saya perhitungkan. Pulang dari situ pasti masih segar, masih kuat gitu ya Ustaz. Nanti kan tawafnya tetap habis tarawih kan Ustaz. Nah, jadi pulang dari Masjid Tanwin itu ternyata mobil itu nggak bisa sampai ke hotel. Ya, itu pun sudah jam 5:30, sudah mau menjelang buka. Jadi mutawifnya sama sopir itu bilang kita mobil nggak bisa maju, mobil stop di jalan. Jauh mau mencapai hotel itu jauh Ustaz. Nah, sementara yang reaksi obat tadi sudah jadi kepala sudah punya gitu ya. Saya bawa minum Ustaz. Saya minum kan di mobil, saya minum dulu. Terus berusaha lah untuk kembali ke hotel, itu sudah mau jatuh, sudah mau pingsan Ustaz. Iya, jadi pas sudah waktu itu udah alhamdulillah sampai ke hotel. Pas sudah naik di situ tapi sudah bergelantungan sama teman. Saya sudah kayak gini nih. Pas alhamdulillah di lantai 13 sampai hotel, pintu terbuka, saya udah jatuh. Nah, pada saat saya udah jatuh itu suami yang kebetulan juga di lift sebelahnya melihat saya kan, teman-teman itu apa ini ibunya sakit dia bilang gitu kan, langsung dibawa ke kamar kan, saya dibantu lah teman-teman, dikasih minyak, dikasih apa. Yang suami tadi balik ke kamar udah pakai baju ikram kan, suami ganti baju karena mau ke kamar saya kan. Nah, terus sudah intinya pas itu ditanya mutawifnya kan, oh ibu sakit kenapa nggak bilang, kayak gitu. Ya saya udah makan obat, cuman nggak tahu kalau kondisi ternyata nggak bisa balik ke hotel. Perkiraan tuh jam 4 asar itu udah balik ke hotel, tapi sampai maghrib mau menjelang maghrib nggak sampai. Nah udah, jadi katanya ibu kena jam. Iya, saya kena jam. Terus suami juga kena jam. Karena suami sudah melepaskan pakaian ikramnya. Terus cuman kami kemarin bilang kayak gini, ini kan sunnah. Apakah harus kena jam juga? Nah, dijawab sama Mutawif, iya bu, kena jam, dia bilang gitu. Ya oke lah, sudah. Kan sudah lah, nggak apa-apa. Berapa? 1 ekor kambing, jadi saya sama suami 2 ekor kambing. Nah, terus tanya lah sama Mutawif, gimana ini? Ya udah, belinya sama kami lah. Yang Mutawif itu berapa 1 ekor kambing? 2 juta 1 ekor ya Ustaz. Jadi kami berdua 4 juta. Nah, saya itu ada teman sekamar yang katanya punya teman usaha di Mekah sana. Dia bilang sama temennya aja, berapa? Saya bilang kan,
katanya 1 juta, ya jauh murahnya itu 1.250.000 Ustaz. Iya. Pulau tahu itu. Ya jadi kan nggak pula jauhnya mutawif ini masih 2 juta, ya kan? Jadi otomatis kami pilih yang teman kami nih Ustaz. Kami milih kan, kami minta maaf mutawif. Nanti pula kami kan katanya boleh bayar jamiah setelah pulang ke Indonesia kan boleh kan? Nah, padahal kami belinya sama teman ini. Cuma maksudnya tuh masih bertanya-tanya, ya Allah jangan ini selisihnya. Kambingnya besar atau kambingnya kecil. Nah akhirnya kami dikirim lah video sama yang teman kami itu kan, kambingnya itu kecil Ustaz. Iya jadi apakah maksudnya itu kalau untuk dam ini kambingnya juga harus cukup umur 2 tahun. Ya. Masih ya Ustaz. Baik. Kambing untuk dam bisa jadi kalau dia berkurban dengan domba itu dalam pendapat Imam Abu Hanifah minimal 6 bulan umurnya. Mazhab Imam Abu Hanifah. Berarti kalau dia pakai mazhab Imam Abu Hanifah sah saja. Ya, kita ambil yang mudah, susah kalau kita berat kan mungkin kondisi keuangan juga udah ini sah menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi memang kalau lebih afdol itu yang kalau bisa setahun ke atas itu yang lebih afdol. Jadi sama. Untuk akikah juga sama, kambingnya juga umurnya sama ketentuannya. Kecuali kalau untuk sedekah biasa yang bukan ibadah khusus. Untuk apa? Ya sedekah kayak habis majelis potong kambing umroh ya boleh saja sedekah. Tapi kalau dalam urusan ibadah kurban, akikah dan dam sama, ada ketentuan umur. Nah menurut mazhab Imam Abu Hanifah sah minimal 6 bulan. Nah mungkin pakai pendapat itu sah, bersawat ya. Mungkin efek kamera lah ya kali. Nah masalah dam Ibu Jom. Jadi memang kalau ada orang sudah niat ihram lalu dia membatalkan ihramnya, dia mesti niat batal supaya tidak lagi terpaut dengan larangan ihram. Tapi dengan dia membatalkan ihram sebelum selesai daripada umrohnya, dia kena dam. Dam itu darah, dam itu artinya darah, harus menyembelih binatang. Itulah damnya adalah kambing tadi. Jadi mana mutawifnya? Cuman ngaku dia yang agak lebih mahal kan? Mungkin agak besar. Tapi kadang-kadang ada juga mutawif ini nakalnya ada boleh. Dibeli kena harga minta dengan kita harga mahal, beli kena yang kecil. Nah itu lebih sakit hati kan? Harga mahal 2,5 juta, beli kena yang sama dengan harga 1.200.000 tadi. Ada juga model itu. Oh jangan kira orang bisa menjujur denganmu. Saya punya banyak studi kedua harus pintar-pintar, terutama nih kalau di Madinah ya. Kita lagi duduk di depan Masjid Nabawi, kita datang ibu dari Pakistan mau minta tolong saya ini mahasiswa butuh uang ini. Dan banyak yang disasar dia dari Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini baik-baik dan kelemahan gitu. Sifat kita itu. Akhirnya menunjuk duit dia 200 itu scam. Pembohongan semua. Banyak mahasiswa di Universitas Madinah membongkar kedok mereka. Semua pembohongan. Jadi kalau nak sedekah dengan tukang sapunya. Tapi jangan banyak-banyak. Duitnya saya sedekah. Karena kalau banyak-banyak dikerumuni wong sampai hotel. Tak tahu juga sih kilo duit itu loh. Ya paham? Nah jadi tolong kita kalau umroh cerdas. Dan juga mutawifnya harus mutawif yang amanah. Karena banyak. Saya ini kan dulu sertifikasi PBB 2019 dulu. Banyak juga yang sertifikasi PBB mutawif bukan ustaz sebetulnya. Cuma pakai peci beda dipanggil ustaz. Saya kurang setuju ya. Mohon maaf ya. Wong yang tidak bisa baca kitab gundul dipanggil ustaz itu tidak layak. Atau dipanggil ustazah tidak layak. Kalau dalam ilmu, ya, ilmu fikih dan lain sebagainya, seorang ustaz itu harus menguasai cabang ilmu. Pernah belajar nahwu, sorof, sudah menguasai tafsir, ilmu hadis, fikih dia paham, ya kan? Ulumul Quran, ulumul hadis, mantik dan lain sebagainya. Dia pernah belajar dari dulu. Kok dipanggil ustaz? Nah sekarang ini kan yang pakai peci ustaz, ya kan? Bawa umroh ustaz. Nah kalau banyak kejadian kan, ustaz nyambuli santri. Apa sebab? Tidak layak dia menjadi ustaz. Paham?
saya ini sedih nih sekarang ini banyak orang tidak pantas jadi penceramah tapi kok tampil di publik. Makanya kalau kami, ibu lihatlah, saya selalu bawa kitab, tapi tidak berani ngomong kalau tidak ada kitab. Bukan artinya kami ngepek, harus agama ini nengok ke sini. Kalau Imam Ibnu Al-Mubarak dalam Muqaddimah Sahih Al-Bukhari ngomong, Al-Isnadu minad-din. Sanad itu bahagian dari agama. Sanad itu bukan mata rantai. Kita belajar ke kitab ini, kita belajar ke guru ini, itu sanad. Dan sanad itu bahagian dari agama. Falaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, maka sembarang orang akan ngomong sekedar otaknya saja. Makanya harus ada sanad. Titelnya kalau di akademik apa sih? Kalau cuma sarjana teknik, jangan ngomong agama nih. Kalau sekedar nasihat boleh, tapi jangan mulai beli dirinya ustaz. Kalau ustaz itu harus ada tuntunan. Kalau dia akademik belajar apa sih? Kalau saya dulu S1 ekonomi Islam, S2 di Rosa Islamnya, studi agama, wajar, pantas kan? Tapi kalau misalkan bukan background dari ini, belajar tafsir, tidak pernah, ngajar tafsir, ini yang baik. Nah, termasuk mutawif banyak yang seperti itu. Bahkan kalau kami dulu mau Madura banyak. Madura pondok di mana? Tidak pernah. Pokoknya datang dia merantau kaki ini belajar atau tidak. Nah, hati-hati. Makanya cari travel yang insya Allah dibimbing oleh ustaznya atau dibimbing oleh orang yang paham ngerti ini. Paham kira-kira? Paham. Insya Allah ya. Saya kira ini saja. Mudah-mudahan kita yang sudah hadir pada majelis taklim ini bisa sehat walafiat. Insya Allah yang sakit bisa disembuhkan oleh Allah. Dan jika kita punya hajat, mudah-mudahan semua hajat kita diterima dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ngomong masalah umroh tadi, kalau ibu nak berangkat umroh dengan kami tanggal 14 Oktober nanti. Tanggal 14 Oktober paket umroh dengan saya, nanti saya share dengan mudah-mudahan share ke ibu-ibu yang lain kalau pengen apa dengan kami, ya. Kalau dia menyinggung tentang umroh, jadi ingat kan? Tanggal 14 Oktober. Travelnya jemaah kami. Namanya Fish Travel. Ya, Fish Travel. Fish. Ya, itu punya jemaah kami dalam travel ini. Berapa sih 33-an? Oke, tengok ya dulu. Kalau pengen melok dia beli. Kalau tidak apa-apa. Jangan lagi pakai tak datang dari Islam tidak. Baik, mari sama-sama sebelum kita bubar kita membaca doa dulu. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.